belum lama kita masuk pada bulan puasa. Tujuan puasa endingnya adalah la'allakum tattaqun. Setelah kita keluar dari bulan Ramadan, apakah tattaqun itu sudah kita dapatkan atau belum? Artinya, kalau 4 hal ini tidak ada pada diri kita, puasa kita adalah puasa yang gagal menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah takwa menurut sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, al khaufu minal jalil. Ya, takut kepada Allah, zat yang maha jelas. Kalau kita ngaji masalah tauhid, Allah itu nampak dengan jelas, bukan dari sisi zatnya, karena zat Allah tidak bisa kita lihat ketika kita masih di alam dunia. Yang saya maksud wal khaufu minal jalil, yaitu takut dengan Allah, zat yang maha jelas, yang maha zahir, yaitu kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Seperti di dalam Arba'in Nawawi, di dalam bab iman, yaitu ada yang namanya ihsan. Wa anta budallaha ka'annaka yarahu. Kita ibadah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah kita melihat Allah. Wa ilam tarahu fa innahu yaraka. Dan apabila kita tidak pandai melihat Allah, maka yakinilah bahwa Allah senantiasa melihat kita semua. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita pengen makrifat lebih jauh dengan Allah Subhanahu itu sangat mudah sekali. Contohnya, kalau kita pakai kipas angin, kita pakai AC, angin itu tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasa. Ya, AC dinginnya bisa kita rasa. Allah juga begitu. Allah itu tidak bisa kita lihat, tapi dengan adanya Allah kita bisa rasakan dari segi apapun, ya, karena Allah mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, sayang kepada kita semua, mau Islam mau tidak, mau iman mau tidak, Allah punya sifat sayang sekali kepada hamba-hambanya. Contohnya apa? Allah menurunkan hujan, itu artinya Allah masih mengharapkan dunia ini berkelanjutan. Karena dengan turunnya hujan itu saja, kalau kita ma'rifatnya bagus, insya Allah itu akan senantiasa menambah iman kita. Dengan Allah menurunkan hujan, maka bumi akan menjadi basah dan gembur. Dengan bumi basah, maka bumi akan menumbuhkan tanamannya. Dengan bumi menumbuhkan tanamannya, maka makhluk yang di bumi ini bisa makan. Coba kita bayangkan, kalau 1 tahun saja kita nggak dikasih hujan oleh Allah, insya Allah kita nggak akan mendapatkan beras lagi. Mau makan apa kita? Mau makan roti? Roti juga dari gandum. Gandum dari mana? Dari tanah. Ya, itu yang hendaknya senantiasa kita analisa. Sempat Allah bilang sama malaikat, "Hei malaikat yang ngatur hujan, hentikan." Makanya nanti di akhir zaman, pada akhir sekali Allah tidak akan pernah menurunkan hujan. Sehingga orang pada kelaparan. Karena lapar, orang saling baku hantam. Yang bikin dunia ini rese, geger, adalah masalah perut.
dan di bawah perut kelamin. Perang juga masalah perut, berebut masalah makanan. Ya, dua hal inilah yang bikin dunia ini geger. Makanya di saat kita sujud, kita suruh meninggikan benar-benar bagian terhina kita, yaitu pantat kita, suruh naikkan. Agar apa? Kalau sujud kita benar, perut sama bawah perut kelamin ini akan merdeka. Kalau dia sudah merdeka, dibimbing Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hidup ini tenang. Walaupun mendapatkan sedikit, hidupnya tenang. Walaupun istri kita pas-pasan, tidak cantik-cantik amat, kelamin ini tenang. Gak pengen di luar jajan dan lain sebagainya. Ya, itu artinya kita mesti khauf, takut kepada Allah zat yang maha jelas. Di dalam Al-Quran, liya'lamallahu may yakhafu bil ghaibi faman i'tada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Agar kita melihat apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faman i'tada ba'da dzalika, apabila kalian mengingkarinya atau kalian melanggar, falahu adzabun alim, maka Allah akan memberikan siksanya yang sangat menyakitkan.